Halo, selamat datang kembali. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah ajaran yang umurnya udah ribuan tahun, masih relevan sampai sekarang? Gak cuma itu, bahkan bisa jadi bagian dari identitas sebuah negara. Hari ini kita bakal telusuri jejak ajaran Buddha. Nah, pertanyaan tadi itu jadi pusat bahasan kita kali ini. Gimana sebuah filosofi kuno bisa banget ngebentuk hidup kita sehari-hari, beradaptasi dengan budaya yang beda-beda, dan akhirnya, yaitu tadi, jadi identitas sebuah bangsa. Yuk, kita kupas tuntas. Oke, kita mulai dari dasarnya banget ya. Jalan menuju pencerahan. Jangan bayangin ini kayak aturan-aturan kaku atau dogma yang ribet. Sama sekali bukan. Anggap aja ini kayak buku panduan praktis. Sebuah peta jalan yang bisa diikuti siapa aja. Intinya itu bukan soal teori doang, tapi soal apa yang benar-benar kita lakuin setiap hari. Meskipun namanya jalan mulia berunsur 8 yang kedengarannya banyak ya, ada 8, sebenarnya biar gampang kita bisa pecah jadi 3 pilar utama. Coba bayangin deh, ini kayak 3 fondasi yang saling dukung. Kalau ketiganya kokoh, ya hidup kita jadi seimbang. Oke, kita bedah satu-satu ya, 3 pilar ini. Yang pertama, kebijaksanaan. Ini tuh ibarat kita pakai kacamata yang super jernih. Jadi bisa lihat dunia apa adanya, bukan cuma yang kita pengen lihat. Terus yang kedua, etika. Nah, ini kompas moral kita. Gimana cara kita ngomong, bertindak, sampai cara kita cari nafkah. Terakhir, latihan batin. Ini seru nih. Ini tuh kayak nge-gym tapi buat pikiran, biar makin fokus dan kuat. Dan ketiganya ini gak bisa dipisahin. Benar-benar kayak 3 kaki tripod yang bikin semuanya stabil. Nah, dari panduan buat diri sendiri tadi, sekarang kita lihat gambaran besarnya. Gimana sih ajaran ini bisa nyebar kemana-mana dan beradaptasi? Bayangin aja kayak satu pohon gede. Akarnya sama, tapi cabangnya ada 3. Nah, 3 cabang utama ini adalah 3 aliran besar. Masing-masing punya ciri khasnya sendiri. Yuk kita kenalan sama ketiganya. Yang pertama ada Theravada, sering juga disebut aliran para sesepuh. Gampangnya mereka ini kayak penjaga orisinalitas ajarannya. Fokusnya benar-benar kembali ke ajaran yang paling awal, yang paling asli sesuai kitab-kitab kuno. Jadi fondasinya dijaga banget biar tetap utuh. Selanjutnya ada Mahayana, yang artinya kendaraan besar. Kenapa besar? Karena cita-citanya lebih luas, buat semua makhluk. Tokoh idealnya di sini itu Bodhisattva. Coba deh bayangin, ada orang yang udah selangkah lagi mencapai pencerahan, udah di depan gerbang nih, tapi dia malah milih putar balik. Dia tunda kebahagiaan puncaknya cuma buat bantu semua orang biar bisa sampai ke sana juga. Ini benar-benar wujud ulas asih yang luar biasa banget. Dan yang ketiga, Vajrayana, alias kendaraan intan. Ini banyak berkembang di Tibet. Kalau diibaratkan, ini tuh kayak jalur tolnya, jalur cepat menuju pencerahan. Mereka pakai metode-metode unik yang disebut praktek tantra. Isinya kayak visualisasi yang intens, meditasi yang dalam. Tujuannya buat memadatkan perjalanan spiritual yang harusnya butuh puluhan tahun, jadi bisa dicapai dalam satu kehidupan aja. Oke, kita udah lihat dari level pribadi sampai ke aliran-aliran besar di dunia. Sekarang kita bawa ceritanya pulang ke rumah kita sendiri, ke konteks yang mungkin nggak banyak orang sangka, yaitu Nusantara. Jadi pertanyaannya sekarang, terus di Indonesia gimana? Di tengah budaya dan kepercayaan kita yang super beragam ini, gimana wujud ajaran Buddha? Nah, jawabannya unik banget. Disinilah kita ketemu sama sesuatu yang khas Indonesia banget, konsep Sang Hyang Adi Buddha. Ini adalah cara Buddhisme di Nusantara yang kelihatan banget jejaknya di Borobudur untuk menerjemahkan prinsip tertinggi dalam ajarannya. Dan yang bikin ini jadi super penting adalah konsep ini nyambung banget, selaras banget dengan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Betul, jadi intinya ini tuh semacam penegasan. Konsep Adi Buddha ini nunjukin kalau Buddhisme di Indonesia itu punya cara uniknya sendiri untuk mengakui adanya satu prinsip yang Maha Esa yang tertinggi. Inilah yang bikin ajaran ini jadi bisa membumi, bisa diterima, dan nyatu banget sama konteks kebangsaan kita. Jadi kalau kita tarik benang merahnya ya, kita udah lihat gimana sebuah jalan pencerahan yang sifatnya personal banget bisa berkembang jadi aliran-aliran besar di seluruh dunia. Dan yang paling menarik, akhirnya nemuin wujudnya yang super unik di Nusantara. Perjalanan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang dalam banget sih. Gimana caranya sebuah keyakinan bisa beradaptasi, menyatu dengan budaya, sampai akhirnya jadi bagian dari identitas sebuah bangsa. Coba deh direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.